Halo sahabat Caritas, kembali bersama ini Bincang-Bincang Sehat. Hari ini kita bakal banyak membahas tentang diabetes. Kita akan mengenali, memahami karena apa. Diabetes ini merupakan penyakit 5 terbesar di Indonesia ya. Bahkan di Indonesia ini memperingkati peringkat 5 di dunia sebagai pengidap diabetes terbesar di dunia. Yang dulu nih diabetes kita kenal atau identik dengan penyakit orang tua, saat ini diabetes itu juga sudah mengenai pasien-pasien muda, misalnya usia 20 tahun, 30 tahun itu sudah banyak yang sudah mengidap diabetes. Untuk memahami itu semua, hari ini kesempatan ini kita bakal dibantu oleh narasumber kita yaitu salah satu dokter yang juga berpraktek di Certas Hospital Bintang. Tapi pertama-tama perkenalkan dulu, saya Reddy, apoteker Reddy yang juga berpraktek di Certas Hospital Bintang yang akan menjadi host juga sekaligus pemandu pada acara hari ini. Pertama-tama, mungkin silahkan dokter perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, selamat malam. Saya dengan Dr. Tio Parhusip, saya adalah dokter umum di Caritas Hospital Blitar. Oke, baik dokter, kita langsung saja dokter ya. Jadi pertama-tama apa sih dokter diabetes itu? Oke, diabetes atau orang-orang sebutnya kencing manis ya. Ya, diabetes itu adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah atau gula darah dan atau HbA1c yang ini disebabkan oleh gangguan dari sekresi insulin maupun kerja insulin ataupun gabungan dari keduanya. Oke dokter, di masyarakat ini banyak nih terdengar diabetes itu diabetes tipe 2. Nah, kan ini disebut tipe 2 kan? Selain tipe 2, apakah ada tipe-tipe lain seperti itu? Mungkin bisa juga dijelaskan dokter, silakan. Oke, kalau misalnya dibilang ada yang kedua, berarti ada yang pertama nih. Nah, diabetes itu memang ada macam-macamnya. Betul. Kalau misalnya untuk diabetes tipe 1, nah diabetes tipe 1 itu biasanya dia pada anak-anak atau pada remaja seperti itu ya, itu biasanya disebabkan oleh gangguan genetik. Nah, yang kedua itu ada DM tipe 2, itu yang biasanya yang sering kita jumpain, yang lagi rame sekarang ini, itu biasanya karena pola hidup, pola makan, seperti itu ya. Lalu berikutnya itu ada DM gestasional. Gestasional itu DM yang pada ibu hamil. Jadi yang kencing manis, yang sakit kencing manis ini ketika dia hamil aja. Lalu yang terakhir itu adalah diabetes yang karena berkaitan dengan penyakit lain atau penyebab yang lain. Misalnya itu pada pasien-pasien yang sering konsumsi obat-obatan nyeri. Nah, tapi ini biasanya pada jangka waktu yang panjang ya, yang menahun seperti itu. Itu pasien-pasien yang suka minum obat-obatan nyeri itu nanti bisa menaikkan gula darahnya. Nah, makanya beberapa dokter itu, semuanya dokter sih, itu semua dokter itu biasanya meresepkan obat nyeri itu kalau diminum kalau perlu aja. Jadi dia enggak terus-menerus seperti itu. Untuk menghindari efek sampingnya. Seperti itu. Oke, baik dokter. Memang cukup banyak dokternya untuk tipe-tipe diabetes tersebut. Tapi kali ini kita bakal mengkerucut atau lebih banyak ngobrol ini, memahami tentang diabetes tipe 2 ya. Nah, untuk diabetes tipe 2 ini dokter, mungkin apa sih bagi teman-teman yang mungkin ngerasa badan gak enak atau apa sih yang biasanya dirasain bagi orang-orang yang dicurigai begitu diabetes tipe 2 tersebut? Oke, orang-orang yang patut dicurigai diabetes ya gejalanya gitu ya. Biasanya itu orang-orang yang dia tuh ngeluhnya sering banyak kencing. Jadi misalnya abis buang air kecil, ntar nggak lama kok pengen pipis lagi ya, seperti itu. Terus ada juga orang yang mudah lapar, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Mas Reddy dia dikit-dikit lapar nggak? Kadang Kayaknya sih. enggak ya. Kalau dari badan-badannya ini kayaknya enggak. Terus yang berikutnya itu adalah uh, dia itu polifagi, mudah lapar, mudah aus juga. Oh iya. Jadi dikit-dikit itu pengen minum terus lagi nggak cuaca panas, lagi nggak habis jogging, tapi dia pengen minum terus kayak gitu. Atau ada juga yang biasanya mungkin masyarakat tuh biasanya kayak, kok tiba-tiba kurus, DM ya. Nah bisa juga sih kayak orang yang tiba-tiba penurunan berat badan seperti itu. Itu gejala-gejalanya ya. Baik dokter. Terus dokter, ini ya mungkin dari teman-teman, dari individu tertentu, itu ada nggak sih orang yang lebih beresiko untuk terkena diabetes? Mungkin dari keturunan atau seperti apa gitu? Kayak orang-orang yang beresiko diabetes, itu biasanya orang-orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Lalu orang-orang dengan ada riwayat genetik, jadi orang tuanya ada yang diabetes, seperti itu. Nah biasanya kan dia lebih beresiko. Lalu biasanya orang diabetes itu punya sahabatnya nih, penyakit diabetes itu orang-orang dengan penyakit kardiovaskular atau orang-orang dengan penyakit yang profil lipidnya. Profil lipid ini kayak kolesterol. Nah, kolesterol itu nanti ada tuh yang
lemak baik, lemak jahat. Nah, orang-orang yang punya penyakit-penyakit tersebut itu beresiko sih untuk kena diabetes seperti itu. Oke, baik dokter. Terus ini dokter, mungkin kan tadi kita juga sudah ngebahas, misal bagi individu yang merasa diabetes itu kan ada tanda-tandanya, ada gejalanya seperti itu ya. Takutnya kadang teman-teman kan dia self diagnose atau dia tuh mendiagnosa diri sendiri. Kadang kebanyakan itu saya juga mendengar ada malah minum obat herbal sendiri yang dengan dosis tidak terkontrol seperti itu, yang bahkan dia belum tahu nih dia sudah pasti diabetes atau belum. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa tahu memastikan bahwa orang ini itu dia positif atau lebih jelas diagnosanya bahwa dia diabetes seperti itu. Oke, jadi lebih ke mendiagnosa gitu ya, menegakkan Iya, diagnosa dari bagaimana diabetes dia itu kita sendiri. pastikan dia terkena diabetes seperti itu. Itu biasanya ada cek lab, cek darah gitu ya. Itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu pada orang-orang diperiksa gula darah puasa. Yang biasanya kalau misalnya kita mau cek lab nih, puasa dulu ya, gitu. Malamnya puasa ya buat besok ambil darah. Nah, itu gula darah puasa namanya. Gula darah puasa itu dia ketika dicek, kalau misalnya dia lebih dari sampai dengan 126, itu dikatakan diabetes. Normalnya di bawah 100. Jadi gimana dong dok kalau dia gulanya 100 sampai 125. Nah, itu adalah prediabetes. Jadi ada kata-kata prediabetes. Itu adalah orang-orang yang kalau nggak dijaga, kalau nggak dipantau ketat, nanti dia jadi bablas ke diabetes. Nah, orang-orang prediabetes ini, dia harus langsung mengubah pola hidupnya seperti itu. Terus yang kedua ada TTGO, tes TTGO. Itu adalah tes toleransi glukosa oral. Jadi pasien ini disuruh puasa selama 2 jam, lalu nanti diberikan glukosa itu 75 gram. Nanti dites, kalau misalnya hasilnya lebih dari 200, itu dikatakan diabetes. Normalnya di bawah 140, jadi kalau dia 140 sampai 199, itu sama yang kayak tadi, yang prediabetes. Lalu yang berikutnya itu adalah gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu itu yang biasanya kalau misalnya kita-kita nih, misalnya kita-kita langsung cek gula darah, misalnya kalau di rumah punya alatnya mandiri, atau kita lagi di apotik, mau cek gula darah. Nah, kalau misalnya pas cek ternyata dia lebih dari 200, lalu pasien juga mengalami yang tadi saya sebutkan, yang dikit-dikit mudah pipis, pengen pipis, mudah haus, lapar, nah itu bisa dikatakan diabetes. Lalu yang berikutnya ada pemeriksaan HbA1c. Dia itu adalah rata-rata gula darah kita selama 3 bulan ini. Nah, kalau dia lebih dari 6,5, dia dikatakan diabetes. Dia normalnya di bawah 5,7. Jadi kalau di antara range 5,7 sampai 6,5, dia balik lagi ke yang prediabetes tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Berarti sebenarnya yang paling umum itu yang kita jumpa itu cek GDS ya, yang bisa kita lakukan mandiri. Misal kita punya alatnya di rumah, atau kita bisa datang ke klinik, apotek, ataupun rumah sakit, kita bisa dibantu periksa. Tapi mungkin bisa juga kalau yang tadi juga disebut HbA1c, itu misal kita pengen hasil yang lebih spesifik ya, bisa di laboratorium atau di rumah sakit, mungkin seperti itu dokter ya. Oke, baik dokter, kadang misal nih kita ada ngerasa bahwa hasil lab itu angkanya menunjukkan angka yang sudah dikatakan diabetes. Seringkali pasien itu sudah dinyatakan diabetes, dia panik banget terkait dengan diagnosa yang dia terima. Nah, ada nggak sih mungkin saran agar bisa melerai kepanikan ini biar tidak terlalu stres, tidak terlalu panik, sehingga juga kualitas hidup tetap terjaga seperti itu. Oke, kalau namanya stres tuh kayaknya emang stres ya, apalagi baru dengar namanya penyakit diabetes tuh kan pengobatannya pasti jangka panjang. Betul. Ya, bukan kayak sakit demam yang langsung sembuh, pasti stres. Cuman hal yang paling tepat yang bisa dilakukan adalah yaitu konsultasi ke dokter yang tepat, ke dokter spesialis penyakit dalam seperti itu. Nanti dari dokternya itu sendiri pasti akan diberikan, terapinya seperti ini, gaya hidupnya seperti ini gitu. Karena terapi-terapi orang itu beda-beda gitu. Kalau misalnya orang sakit panas, obatnya paracetamol, kita berdua bisa sama obatnya. Tapi kalau misalnya diabetes, obatnya Mas beda, obat saya beda. Jadi itu untuk pengobatan itu case by case, jadi kita emang harus ke dokter untuk itu. Oke, memang mungkin kalau dokter kena tadi diabetes beda, saya juga beda ya. Tapi harapan kita jangan sampai dokter ya. Kita terus tetap jaga pola hidup kita biar tetap sehat, biar kita jangan sampai terdiagnosa diabetes. Terus kemudian dokter, tadi kan memang untuk gula darah yang tinggi itu bisa dikatakan diabetes ya. Artinya kita perlu untuk menurunkannya, betul ya. Gimana sih beberapa cara agar
gula darah kita bisa turun begitu? Apa saja yang bisa dilakukan? Ini berarti pada orang-orang yang udah Betul, diabetes ya. yang sudah terdiagnosa Oke. diabetes. Itu tadi kan dianjurkan untuk ke dokter, nanti kan dikasih obat. Jadi untuk nurunin gula darahnya berarti harapannya adalah ada target gula darah gitu ya, yang stabil, yang tidak tinggi seperti itu. Itu tadi ada olahraga, terus minum obat. Obat-obat itu kan beda-beda ya. Kayak tadi saya bilang case by case. Misalnya ada obat-obatan yang nggak cocok untuk orang tua karena nanti dia bisa buat gula darahnya drop. Ada orang-orang yang mungkin nggak cocok sama obat ini karena saya perutnya jadi kembung terus dok. Nah mungkin itu bisa diubah ke obat yang lain seperti itu. Jadi tetap harus minum obat. Jadi kalau misalnya, aduh minum obat ini kayaknya nggak cocok di saya, jadi saya berhenti aja. Nah itu nggak bisa seperti itu. Itu makanya dikonsultasikan lagi ke dokter. Atau ada juga pakai insulin. Nah itu kan nanti dievaluasi lagi oleh dokternya kapan sih pasien ini tuh dipakai insulin seperti itu. Jadi ada obat-obatan, ada gaya hidup, olahraga, dan jangan stres. Oke, siap. Menarik sekali dokter ya. Mungkin dokter kalau boleh saya tanyakan lagi, ini terkait dengan aktivitas fisik ataupun olahraga. Mungkin ada sarannya bagi sobat cerdas, sahabat-sahabat cerdas ini. Bagaimana sih olahraga yang bisa dilakukan bagi yang sudah terkena diabetes begitu? Oke, untuk olahraga itu dianjurkannya 150 menit per minggu. Atau gampangnya setengah jam aja deh per hari. Nah, macam-macam olahraganya tergantung kemampuan kita masing-masing. Olahraganya bisa macam-macam sih, bisa jalan santai, bisa berenang, jogging. Kalau bisa angkat beban, boleh angkat beban juga. Oke, menarik. Oh ya, kemudian dokter ini kan tadi juga disebutkan bahwa juga bisa diberikan insulin untuk menurunkan gula darah ya. Nah, seringkali terjadi ketakutan bagi pasien itu, misal dia sudah mendapatkan insulin ya. Ketika dia sudah mendapatkan insulin, ada ketakutan bahwa dia akan menggunakan insulin itu seumur hidup. Apakah benar seperti itu dokter? Jadi ibaratnya kayak ketergantungan gitu. Iya, mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam kedokteran ketergantungan itu biasanya pada nafsa, pada narkotika gitu ya. Jadi kalau ini kan obat gitu ya, kalau dibilang ketergantungan seperti itu. Sebenarnya insulin yang disuntikan itu adalah insulin yang sama kayak di tubuh kita. Jadi selagi dia nggak alergi sama suntikan insulinnya gitu ya, nggak menimbulkan efek samping yang lain, ya harusnya nggak apa-apa seperti itu. Nggak perlu takut maksudnya gitu. Begitu juga untuk pasien-pasien yang minum obat-obatan itu sebenarnya nggak perlu takut sih, karena kan ada ya beberapa pasien tuh yang kayak aduh minum obat terus, apalagi diabetes ini kan minum obatnya jangka panjang, nanti malah sakit ginjal gitu. Itu sebenarnya adalah suatu pemahaman yang salah. Nah justru kalau misalnya kita nggak minum obat, nanti malah ginjalnya yang bermasalah, jadi gula darahnya tinggi terus, malah ginjalnya yang bermasalah. Oh begitu. Kan kita minum obat biar gula darah kita stabil tuh. Kalau gula darah kita stabil, ya harusnya ginjalnya jadi lebih sehat seperti itu. Betul. Oh ya dokter, bagi yang dia memang awalnya mungkin terima insulin ya, apakah bisa tuh kemudian dia diturunkan menjadi sediaan oral seperti itu? Ada kemungkinan tidak? Bisa aja, ada kemungkinan kalau misalnya dia dari insulin terus mau pindah ke oral. Betul. Bisa aja, tapi ya itu harus terkontrol dulu gula darahnya gitu ya. Karena kan biasanya orang-orang tuh pakai insulin karena biasanya HbA1c-nya terlalu tinggi. Atau udah pakai obat-obatan, udah kombinasi beberapa jenis obat masih nggak bisa. Itu pakai insulin seperti itu. Jadi kalau misalnya dia udah insulin terus mau pindah jadi sediaan oral, ya bisa aja asalkan gula darahnya itu udah mencapai target seperti itu. Ya, dan bisa dilanjutkan untuk cukup pengobatan oral saja, dokter. Ya tadi kan memang untuk cara kita menurunkan gula darah, kadar gula darah itu kan beberapa caranya mungkin dari aktivitas fisik, bisa jadi gaya hidup, pola makan, juga dari obat-obatan dokter ya. Mungkin selain itu semua, dari gaya hidup dokter, apa mungkin yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat cerdas, yang mereka mungkin belum menyadari, tapi itu juga bisa memperburuk keadaan kadar gula mereka yang di dalam tubuh begitu. Yang makin memperburuk. Iya. Makin memperburuk, yang masih suka makan makanan manis, yang hobinya merokok tuh kayaknya susah. Ya. Jadi itu harus diperhatiin sih kayak gitu. Mungkin kalau begadang dokter ada ngefek juga nggak kalau begadang? Begadang itu kan berarti yang harusnya istirahat jadi nggak istirahat gitu ya. Terus kalau orang begadang tuh biasanya
ntar kepikiran tuh mau makan. Iya, iya. Jadi nambah-nambah masalah, udahlah yang harusnya istirahat nggak istirahat, yang harusnya istirahat malah dia bekerja, belum lagi ngemil-ngemil. Nah itu jadi nambah-nambah masalah. Saya juga pengalaman sih dokter. Kita pasti pernah begadang ya. Terus kok lapar, malah beli martabak terang bulang plus martabak telurnya. Habis lagi dimakan. Nah, itu Itu PR memang tuh. khilafnya di situ memang ya. Oh ya, tadi kan juga dijelaskan juga dokter bahwa tentang pengaruhnya ke ginjal. Mungkin selain ke ginjal nih, ada nggak sih mungkin komplikasinya di organ yang lain begitu? Oke, diabetes ini Betul. banyak komplikasinya gitu ya. Dia bisa ke pembuluh darah yang kecil sampai yang gede. Nah, yang kecil-kecil tuh contohnya di mata. Jadi kalau misalnya ada pasien diabetes tapi dia ngerasa kok matanya kayaknya nggak clear ya. Nah, Kabur gitu ya? Iya, itu iya. bisa jadi komplikasinya itu ke mata. Terus juga kakinya kebas-kebas atau yang biasanya mungkin masyarakat tuh taunya yang kakinya mau diamputasi gara-gara Iya. diabetes. Nah, kayak gitu bisa sampai ke situ. Terus ke jantung, ke ginjal. Karena nggak sedikit ya kalau misalnya kayak lagi saya jaga nih, pasiennya kok anemis, oh ternyata gagal ginjal. Kenapa ya dia gagal ginjal? Oh ternyata dia diabetesnya udah lama terus nggak minum obat teratur. Gitu. Jadi komplikasinya bisa kemana-mana. Jadi kadang pasien-pasien tuh datang udah late gitu. Udah terlambat ya, karena mereka mungkin deteksi awalnya atau kesadarannya masih kurang mungkin di waktu itu. Oke dokter, kita sudah banyak berbincang ya hari ini. Kita memahami bareng apa itu diabetes, mengenali bareng diabetes. Kita harapkan teman-teman atau sahabat-sahabat Cerdas ini bisa juga ikut paham tentang apa yang mereka rasakan, tentang gaya hidup mereka yang mungkin yang mengarah ke diabetes begitu ya. Begitu saja dokter, terima kasih banyak informasinya untuk sahabat-sahabat cerita. Memang bagaimana ya, kita penting memang untuk deteksi lebih awal tentang kondisi kita agar apa? Agar kita juga tidak terkena diabetes, bahkan sebelum pre-diabetes, sebelum kita sampai di diagnosis seperti itu, kita sudah sadar tentang bagaimana cara hidup kita. Tapi misalkan kita mengalami nih kondisi-kondisi yang seperti itu, kita sudah tahu gimana cara mengeceknya, kemana harus konsultasi, seperti itu. Begitu saja, sahabat-sahabat Caritas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Salam sehat.